Mas. Aman dok, aman. Oh, karena Mas Waisnya gitu ya. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Waalaikumsalam. kita percepat ya. Terakhir saya coba sosialisasi ini di bulan Januari ya, teman-teman ya. Nanti kalau untuk kebutuhan LMS-nya, post testnya nanti minta ke Mbak Mumun ya, Mas Wais. Itu saya udah sempat buatkan, itu yang di bulan Januari. Siap dok. Ya, ini saya review lagi teman-teman tentang anti korupsi dan apa itu integritas anti korupsi. Nah, ini sekedar informasi, saya coba ajukan juga di LMS-nya KPK. Jadi teman-teman KPK itu punya LMS untuk sistem learning-nya mereka, yang dimana bisa tersertifikasi BNSP. Jadi saya coba ngajuin menjadi penyuluh korupsi pertama namanya. Jadi dia ada dua tingkatan, ada penyuluh korupsi pertama dan penyuluh korupsi muda. Nah, itu ada levelingnya, teman-teman. Saya coba daftar, baca doanya nih, mudah-mudahan tembus ya. Kalau tembus nanti saya punya jaket jadinya. Ini bukan jaket oranye ya, kayak tahanan ya, tapi ini jaketnya jaket biru. Nanti ada biru muda ya. Oke, nah ini saya coba review lagi. Apa itu korupsi ya teman-teman? Korupsi itu diambil dari bahasa Latin yaitu korupsi atau corruptus. Sebetulnya secara tata bahasa dan bahasa lainnya itu merupakan tindakan merusak atau menghancurkan. Kalau di KBBI sendiri adalah penyelewengan ataupun penyalahgunaan. Nah, ini disebutkan sih uang negara begitu ya, ataupun dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian saya pengen coba informasikan kembali terkait dengan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Jadi yang umum digunakan ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah SPI, Survei Penilaian Integritas. Nah, ini untuk yang SPI sampai saat ini yang terupdate ada di 2025, di mana di 2024 kita mendapatkan skor di 71,53. Kemudian di 2025 itu naik menjadi 72,34. Tentu teman-teman melihat ini yang di KPK, SPI rasanya nggak relevan gitu ya dengan kondisi korupsi yang merajalela ya, masalah MBG begitu ya, ataupun juga perizinan-perizinan perusahaan besar lainnya yang banyak dimiliki oleh instansi pemerintah, dalam ini secara personalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan IPAK. Nah, IPAK ini sampai saat ini saya coba lihat updating di 2025-nya juga belum ada. Jadi memang ini masih tanda tanya nih, apakah yang dikeluarkan oleh BPS itu kredibel atau tidak sebagai sistem penilaian. Kalau menghitung skor malah perbandingannya lebih tinggi daripada SPI, di mana di 2024 kita mendapatkan skor di 3,85 dari total skor maksimal di 5. Artinya kurang lebih di 7,7 begitu ya kalau dibandingkan dengan nilai 10 dengan SPI yang dilakukan oleh KPK. Nah, namun yang digunakan secara internasional ini adalah IPK atau Indeks Persepsi Korupsi atau CPI dalam bahasa internasionalnya, Corruption Perception Index. Di sini dilakukan oleh Transparansi Internasional, jadi dari 13 apa namanya institusi di seluruh dunia, yang dimana Indonesia itu mendapatkan skor di tahun 2024 di 37, dan di tahun 2025 itu kita mendapatkan skor di 34 atau turun 3 poin dibandingkan tahun 2024. Tentu ini permasalahan di 2024, masalah apa namanya, kelapa sawit ya, kemudian bencana yang terjadi di 2025. Tentu rasanya di 2026 mungkin akan lebih turun lagi kalau melihat kondisi ekonomi dan geopolitik di Indonesia dan internasional ya, di mana korupsi yang masif sangat terlihat di Indonesia pada tahun 2026. Nanti kita lihat apakah 2026 akan turun atau tidak.
Kemudian coba merujuk dan ini belum ada perubahan tambahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman ada 7 kelompok untuk tindakan korupsi yang 7 kelompok tersebut nanti dibagi menjadi 30 jenis secara keseluruhan. Di mana 7 kelompoknya adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan juga gratifikasi. Yang paling sering di kita dalam kasus kesehatan adalah suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Itu yang paling umum terjadi di bidang kesehatan. Nah, secara gambaran yang umum dilakukan, ini saya coba review lagi ke teman-teman apa saja dan bagaimana nanti bentuknya. Yang pertama kita perlu tahu terkait dengan suap menyuap. Nah, suap menyuap dan pemerasan begitu ya. Nah, ketika kita sebut sebagai suap atau dan pemerasan itu kita bisa bedakan di mana kalau suap itu dilakukan aktifnya oleh penerima jasa. Jadi contoh kalau di kita misalkan pasien ingin mendapatkan layanan lebih cepat gitu ya atau mendapatkan nomor pendaftaran lebih cepat, dia mengeluarkan dia yang aktif. Jadi dia yang ngasih uang nih minta minta untuk dipercepat. Nah, kalau pemerasan itu pemberi layanan yang aktif memberikan atau aktif meminta. Nah, itu disebut sebagai pemerasan. Misalkan tenaga kesehatan ini meminta nih kalau ada 50.000 gitu, ayam meren gitu. Kalau ada 50.000 bisa dipercepat nih, Bu, Pak, mau nggak jadi habis ini pasiennya. Nah, itu masuknya dalam pemerasan. Kalau memang tidak tersistem. Jadi di sini mungkin saya lihat ada siapa dari Almika ada tenor ya. Kalau yang di sistem dan dibuat dengan ada prosedur yang jelas seperti Arunika prioritas itu namanya bukan pemerasan ya, memang tersistem. Ketika itu masuk dalam kantongnya Tenur dan teman-teman Arunika, nah itu yang masuk dalam pemerasan dan itu masuk dalam tindak korupsi. Misalkan teman-teman inisiatif apa namanya nggak ada program prioritas nih, Bu, kalau ditambahin 100.000 mah bisa lewat nomor antrian ini langsung. Nah itu pemerasan tuh Tenur ya. Jadi kalau Arunika prioritas itu di luar tindakan korupsi ya. Nah, itu Siap. suap dan pemerasan siap, non tenor responnya. Suap dan pemerasan. Kemudian selanjutnya kita perlu bedakan dengan gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi ini dikatakan secara pemberiannya tidak mengharapkan sesuatu saat ini, tapi mungkin di kemudian hari ataupun juga yang sudah pernah dilakukan. Apa saja itu? Itu adalah uang, pemberian uang, barang, diskon, kemudian komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas menginap, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Nah, namun kita di tenaga kesehatan ada aturan regulasi turunan yaitu di Permenkes terkait dengan sponsorship Permenkes nomor 59 tahun 2016. Nah, ketika kita mengikuti aturan sponsorship, maka seperti tiket perjalanan, kemudian fasilitas menginap, begitu pula juga dengan kegiatan ilmiahnya itu memungkinkan dan bisa di-cover oleh vendor ataupun juga penyedia jasa lainnya. Selama itu memang tertuang dan kita menandatangani fakta integritas sehingga seluruh pemberian terkait dengan sponsorship itu tidak menyebabkan kita melakukan perubahan intervensi dari tindakan yang kita lakukan, teman-teman. Nah, itu nggak termasuk dalam gratifikasi. Namun, jika itu mempengaruhi keputusan kita di kemudian hari ataupun juga dalam tindakan klinis, maka itu masuk dalam gratifikasi karena keluar dari Permenkes terkait dengan sponsorship. Itu yang teman-teman perlu pastikan. Lalu untuk uang pelicin, ini masuk ke mana? Uang pelicin bisa dua hal, bisa masuk ke dalam suap, bisa masuk dalam pemerasan. Suap ketika tadi dilakukan, jadi dia satu bahasa untuk dua tindakan. Nah, ini kembali apakah yang pemberi jasa atau penerima jasa yang memberikan uang, yang aktif memberikan uang ataupun barang ataupun jasa lainnya. Kemudian ini yang paling penting, bagaimana kita bisa terhindar dari anti korupsi
kita perlu mengingat jembatan keledainya adalah adik berani maju pesat, yaitu adil, disiplin, kerja keras, berani, mandiri, jujur, peduli, sederhana, dan tanggung jawab. Nah, ketika kita adil, baik dalam diri kita sendiri, pertemanan, ataupun juga pemberian layanan kepada pasien, tentu kita akan terhindar dari tindakan korupsi. Kemudian disiplin, ini yang penting dan ini juga menjadi PR ya teman-teman kalau kita tiap hari juga di grup memastikan bagaimana kehadiran teman-teman baik keterlambatan ataupun juga absensinya terkait dengan FR itu perlu selalu diingatkan karena ketika kita nggak disiplin teman-teman itu pasti peluang kita untuk melakukan tindakan korupsi bukan tanpa sebab akibat. Contoh ketika teman-teman mulai mengabaikan jam kedatangan ataupun juga penerapan prosedur itu pasti teman-teman nanti secara kerja dan kinerja akan bermasalah. Bukan cuma terkait dengan korupsi, tentu juga terkait layanan yang akan diberikan. Jadi pastikan betul teman-teman kedisiplinan dalam bekerja. Nah, kalau kerja keras ini tentu secara pelayanan kita memastikan pelayanan yang optimal dalam hal menjaga mutu keselamatan pasien. Kemudian ketika berani tentu ketika teman-teman menemukan hal-hal yang sepertinya ini ada peluang korupsi begitu ya. Nah, maka teman-teman berani untuk menyampaikan hal tersebut begitu ya, baik ke tim pencegahan kecurangan di kita ada ataupun juga bisa langsung ke saya ataupun ke direksi lainnya. Kemudian mandiri dalam pekerjaan kita memastikan kerjaan kita bisa tuntas tanpa melempar tanggung jawab kepada rekan sejawat lainnya. Kemudian ketika kita jujur, tentu kita tidak akan mengambil atau menerima yang bukan hak kita. Peduli, kita perlu memastikan kepedulian juga baik kepada teman sejawat, kemudian rekan vendor lain di rumah sakit ataupun juga kepada pasien. Nah, kalau untuk sederhana dalam kehidupan dan bersosial, tentu kita perlu memastikan gaya hidup kita sesuai dengan penghasilan ataupun juga kegiatan lain kita bersama dengan keluarga. Kemudian untuk tanggung jawab, selama kita memiliki tanggung jawab, tentu teman-teman akan terhindar dari tindakan korupsi. Ini tokoh-tokoh anti korupsi teman-teman nanti bisa lihat juga di website Kemenkes, di websitenya KPK. Saya coba masuk ke bagaimana korupsi itu bisa terjadi ya, karena waktunya nggak banyak ya. Nah ini dulu nih terkait dengan peraturan gratifikasi. Jadi teman-teman ada peraturan KPK nomor 1 tahun 2026 terkait dengan gratifikasi. Nah di sini ada batasan wajar yang ditentukan baru di per KPK nomor 1 tahun 2026 di mana pemberian hadiah pernikahan ataupun ucapan adat dan agama yang sebelumnya 1,5 juta per pemberi itu menjadi 1,5 juta per pemberi. Nah ini contohnya kalau case-case yang banyak diangkat di KPK, misalkan nih teman-teman melakukan apa ya pemberian kado gitu ya kepada teman-teman yang nikah. Nah ketika teman-teman misalkan patungan beliin kulkas gitu ya atau beliin TV itu masuk nggak ke gratifikasi? Ketika masing-masingnya patungan dan nggak sampai di angka 1,5 juta itu nggak masuk dalam gratifikasi dan tidak wajib lapor. Kemudian ketika sesama rekan kerja tadi misalkan bukan dalam pernikahan apapun misalkan traktir makan gitu ya. Nah selama nominalnya tidak sampai di 500.000 per pemberi ataupun secara total 1,5 juta per tahun itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian yang dihapuskan adalah pisah sambut. Jadi ketika untuk pensiun begitu yaitu dihilangkan untuk ke pemberian yang dinilai sebagai gratifikasi. Kemudian ini kalau untuk laporannya, oke. Nah ini teman-teman terkait dengan Permenkes nomor 58 tahun 2016 untuk sponsorship, ini case-nya sempat terjadi di tahun 2025 di mana ada tenaga medis gitu ya yang
mendapatkan sponsorship namun tanpa melakukan pelaporan dan akhirnya itu ditemukan oleh KPK dan KPK bersurat kepada Kemenkes dan Kemenkes itu melakukan persuratan kepada rumah sakit tersebut. Nah, jadi teman-teman perlu pastikan ketika ada perjalanan ataupun juga sponsorship dari suatu kegiatan itu perlu dipastikan kita memastikan tanda tangan integritasnya, fakta integritasnya bahwa kita tidak akan terpengaruh terhadap layanan yang akan diberikan. Jadi independensinya tetap harus terjaga teman-teman dalam pemakaian alat kesehatan maupun obat-obatan, tidak dipengaruhi oleh sponsorship yang diberikan. Nah, penyebab korupsi ini saya mau sampaikan kembali, ada yang paling paling relevan saat ini kondisinya memang yang dituturkan oleh Jack Bologna, di mana teorinya adalah GON. Ini merupakan singkatan teman-teman, di mana G-nya itu adalah greedy atau keserakahan, kemudian O-nya opportunity atau kesempatan, N-nya itu adalah need, kebutuhan, dan E-nya itu adalah exposure. Ini sangat terlihat teman-teman. Kalau melihat kondisi di Indonesia saat ini, yang melakukan korupsi apakah orang yang memiliki kebutuhan begitu ya? Nyatanya enggak. Rata-rata orang yang sudah berlebih secara kekayaan. Jadi keserakahan itu menjadi poin utama penyebab terjadinya korupsi. Kemudian opportunity, ketika ada kesempatan, kayak Bang Nafi bilang ya, jadi ya kesempatannya ada, kemudian keserakannya ada, maka akan terjadilah tindak korupsi. Terus kemudian need, jadi kebutuhan itu adalah merupakan poin ketiga, di mana ketika nggak ada kebutuhan tapi ada keserakan, ada kesempatan, tentu akan menjadi timbulnya korupsi. Nah, di sini needs itu menjadi poin ketiga, di mana bukan poin utama untuk penyebab terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah exposure atau pengungkapan. Dalam hal ini adalah hukuman, sanksi. Ya kan kita nunggu-nunggu ya, perampasan aset sampai sekarang akhirnya nggak kelar-kelar juga itu. Ya, nyatanya selama hukumannya tidak setimpal, ya kita jadi teori ekonomi aja. Dapat 7M korupsi misalkan gitu ya. Dapat 7M hukumannya cuma 1M ya. 6M-nya lagi masih bisa hidup berikutnya kan ya. Nah, ini kita belum tahu nih nanti 74 kilo emas bakal kayak apa gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya menyebabkan korupsi terjadi dan akhirnya menjadi budaya di Indonesia. Oke, kalau untuk pencegahan kecurangan mungkin udah beberapa kali update. Saya rasa cukup mungkin Mas Mus ya. Kalau secara materi ya, mau cuma setengah jam kan ya waktunya ya. Siap dok. Dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi anti korupsi? Boleh Mas Yulis ya. Oke, boleh Mas Faris, silakan Mas. Iya. Dok, punten dok mau nanya dok. Ya, Eh, 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 tadi kalau misalnya pertama saya mau nanya dalam bentuk makanan itu termasuk korupsi apa tidak ya dok ya? Terus kedua ya kalau misalnya ada salah satu ini contoh ya dok ya, ada salah satu dari pasien atau keluarga pasien yang mengapresiasi kinerja kita yang tadi dokter bilang adik apa tuh adik maju itulah kita semua adik udah berani bekerja. maju besar. Ah iya, maju pesat. Adik branding maju pesat. Nah, itu kita udah lakukan. Mereka mau apresiasi kita dengan mungkin memberi sesuatu gitu kan. Apakah itu bentuk korupsi, Dok? Gitu kan. Nah, itu sih yang mau saya tanyain, Dok. Ya, baik. Terima kasih Mas Faris. Saya izin langsung nanggapi ya, Mas Faris ya. Ya, ini yang makanya paling sering terjadi tuh ya, contoh-contoh kasus di dunia kesehatan. Nah, kalau ini sudah dilakukan begitu ya, tentu teman-teman nggak perlu khawatir untuk berani bertanya gitu ya, berani melaporkan tindakan tersebut. Nah, terus bagaimana tuh dok? Itu masuk nggak ke dalam gratifikasi gitu ya? Nah, ini kita balik coba ke peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Nah, saya nggak tahu nih, takutnya yang diberikan makanannya fancy ya. Biasanya Mas Wais yang pernah dinner fancy gitu, itu biasanya nominalnya bisa di atas 1,5 juta tuh. Nah, saya nggak tahu nih Mas Faris case-nya kalau dirawat inap, kalau di eh, bere gitu ya, merenau nih apa semahal apa Hmm, gitu ya. di bawah 100 ya, Dok. Oh, cuma 100. Tapi kalau ada 100 mah boleh kali.
Ya, artinya kalau secara jumlah begitu ya Mas Fes ya, itu Mas Faris ya, itu masih nilai yang aman. Tapi tentu teman-teman harus pastikan dalam pemberiannya itu ditanyakan bahwa ini kita nggak perlu, itu semuanya harus tetap dinyatakan bahwa kita nggak menerima pemberian begitu ya. Nah, akhirnya kalau kita sudah infokan, yang sering nggak enak adalah jadi cenderung nggak menerima atau nggak menghargai begitu ya pemberian dari eh, apa namanya pasien ataupun keluarga pasien. Nah, kalau selama teman-teman bukan yang melakukan aktif dan bukan aktif meminta, ya, ini kan berarti potensinya apakah ini gratifikasi atau apakah ini suap. Nah, kalau suap itu ketika teman-teman menjanjikan sesuatu, ya, artinya dari pemberian tersebut akan mendapatkan pemberian layanan apa. Nah, ini contoh case-nya kalau saya lihat Mas Faris kan sudah memberikan pelayanan optimal gitu ya. Wah, dinilai bagus terus kemudian bentuk apresiasi. Berarti teman-teman ini bukan masuk ke dalam suap, belum bukan masuk ke dalam pemerasan. Lalu apakah ini masuk dalam uang pelicin? Tentu bukan karena kedua bentuknya. Lalu apakah masuk ke dalam gratifikasi? Nah, gratifikasi bisa masuk kalau pasien tersebut mengharapkan layanan yang lebih cepat atau lebih baik di kemudian hari dengan memberikan tersebut. Nah, yang teman-teman perlu clearkan bahwa itu tadi mastiin bahwa enggak usah Bu gitu. Kalau enggak ini mah ikhlas ngasih gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menerima pun pastikan tadi jumlahnya. Katakanlah enggak paling mah enggak nyampe 100 gitu ya. Ya silakan teman-teman bisa terima, tapi tadi ya harus ada basa-basinya dulu gitu Mas Faris. Jangan langsung diterima, iya siap Oke, mohon gitu. siap siap Itunya dok. harus ada karena kita harus budayakan nih apa Ya, namanya integritasnya dan juga budaya anti korupsinya. Ketika dipaksa gitu kan, ya kita menghargai penerimaannya dan jangan dikonsumsi untuk kepentingan pribadi. Saya selalu sarankan teman-teman untuk ya berbagi ketika dapat pemberian sehingga kita tidak kena dalam hal gratifikasinya. Tapi pertama jangan lupa tolak dulu ya. Jadi harus ada bahasa tolakannya. Itu Mas Faris. ya. Oke siap dok, dimengerti. Boleh satu lagi nggak dok? Boleh, boleh. Untuk di Rumah Sakit Mata Ahmad Wadi sendiri dok, apabila ada yang ketahuan berkorupsi gitu dok di atas 1.500.000 ya dok ya, entah itu karyawan atau dari manajemen gitu dok, ada tindak lanjut ya dok, seperti apa sih gitu tuh, soalnya dari saya pun belum mengetahui gitu dok, apa namanya, atau ada hukuman apa gitu tuh, apakah ada aturan khusus juga yang ada di Rumah Sakit Ahmad Wardi apabila ketahuan korupsi gitu dok. Punten dok. Ya, siap. Kalau secara general, peraturan perusahaan yang mengatur hal tersebut. Dan setahu saya dari BPSDM itu tertuang dalam PKS, di mana mematuhi peraturan perusahaan, dan di dalam peraturan perusahaan, leveling dari sanksinya itu tetap berjenjang. Artinya SP1, SP2, dan SP3, tergantung nanti dari apa namanya beban kesalahannya. Namun di dalam peraturan perusahaan memang tidak disebutkan batasan nilai nominalnya. Yang dijalankan secara regulasi tetap balik terhadap pelaporan dan juga temuan audit. Jika memang itu ada, tentu apa namanya sampai dengan dikeluarkan itu menjadi opsi Mas Faris. Jadi leveling sanksinya tetap SP1, SP2, SP3 ataupun juga bisa langsung ke SP3 tergantung dalam pelanggaran apa yang dilakukan dari tindakan korupsi tersebut. Sebagai contoh gini, tindakan korupsi akan ada yang bermakna secara nominal saja. Ini kan nominal saja ya kalau yang di instansi lainnya. Tapi karena kita di dunia kesehatan, imbasnya bukan hanya ke kepentingan pribadi ataupun nominal saja, tapi bisa saja itu berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Tentu ketika tindakan korupsi tersebut bukan hanya merugikan secara nominal, tapi juga merugikan secara keselamatan pasien, artinya pasien lain yang dirugikan begitu ya, dan sampai menyebabkan insiden ataupun keselamatan pasien, tentu hukumannya akan menjadi lebih berat, akan masuk bisa sampai dengan SP3. Itu gambarannya Mas Faris. Jadi di kita bukan hanya nominal kalau yang saya lihat ya. Ya siap-siap dok.
Ini teringat dosa masa lalu, lagi ingat-ingat apa gimana? Udah aman, siap. Baik, terima kasih Mas Faris dan Dr. Riki. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi kita kali ini perihal anti korupsi? Mungkin jika tidak ada, kita cukupkan saja ya dok ya, agar bisa lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Riki atas waktu dan kesempatannya untuk sharing materi terkait anti korupsi. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi setelah ini. Ya, terima kasih Mas Faris, teman-teman. Silakan. Siap dok, terima kasih banyak dokter. Silakan melanjutkan kegiatannya ya. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada.